Puji Tuhan, shalom saudara. Ya, saya berharap agar kita semua usahakan di minggu pertama setiap bulan itu kita boleh hadir di tempat ini ya. Karena apa? Karena di minggu pertama itu penjelasan tema kita selama 1 bulan, dan juga di minggu pertama kita ada perjamuan kudus ya. Jadi kalau misalnya dilakukan di rumah, itu yang benar-benar yang sakit dan tidak benar-benar tidak bisa mengikuti ibadah ya. Karena saya ingin setiap awal bulan kita terima semua yang terbaik yang dari Tuhan ya. Karena kita percaya ketika kita terima semua yang terbaik dari Tuhan di awal bulan ya, di minggu pertama di awal bulan saudara, saya percaya sepanjang bulan pasti Tuhan menyertai kita, pasti Tuhan memberkati kita ya. Jadi saudara, tema kita pada bulan ini itu adalah stronger and higher. Mungkin saya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama untuk menjelaskan, menjabarkan tentang stronger and higher saudara ya. Saya rindu saudara setiap kita mengerti, setiap kita punya hati sebagai seorang murid yang mau diajar, yang mau dididik. Kita buka hati kita saudara, sehingga walaupun kata dan kalimat itu sederhana, tapi ketika Roh Kudus itu menjamah kita, ketika Roh Kudus itu melawat hati kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya kita dapat semua yang terbaik, bahkan lebih dari seorang pengkhotbah yang menyampaikan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Saya berusaha untuk suara saya jelas didengar saudara ya, karena suara saya agak serak. Saya berusaha untuk menyampaikannya dengan sebaik mungkin. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa biarlah setiap kita jemaat GAP Gunung Sion, setiap kita orang-orang Kristen, jangan menjadi orang-orang Kristen yang malas saudara ya. Untuk kita mencapai yang namanya stronger and higher, tidak boleh ada jemaat Gunung Sion yang malas. Coba katakan kanan kiri, jangan malas. Tahu ya, jangan malas saudara. Ini berkaitan atau saya berbicara tentang kehidupan kekristenan kita. Percuma kita diberikan sayap ilahi kalau kita malas membentangkan sayap kita. Percuma saya menyampaikan setiap firman Tuhan tentang stronger and higher, gambarannya seperti burung Raja Wali, tetapi kita malas untuk bergerak, malas membentangkan sayap, malas mencari makan ya. Burung Raja Wali itu saudara cari makan sendiri, aktif menggerakkan sayapnya saudara. Dia termasuk burung yang super ya, burungnya luar biasa berbeda dari burung-burung yang lain. Nah, kuncinya untuk kita lebih kuat, untuk kita lebih tinggi saudara, kita tidak boleh jadi Kristen yang malas ya. Saya tekankan jemaat GAP Gunung Sion tidak boleh malas di dalam kekristenan, di dalam setiap kehidupan kerohanian kita saudara. Karena ketika kita diberikan sayap ilahi dan kita malas, jangan harap kita terbang lebih tinggi, kita terbang lebih kuat. Jangan harap kita akan naik level, kita akan menuju puncak destiny kita, menuju puncak perkenanan itu saudara, kalau kita menjadi Kristen yang malas. Malas berdoa, malas datang ibadah, malas baca firman, malas menghadapi proses saudara. Burung Raja Wali adalah burung yang kuat, berprinsip, punya visi, punya tujuan. Jadi jemaat GAP Gunung Sion tidak boleh jadi Kristen yang cengeng. Katakan kanan kiri, jangan cengeng. Dikit-dikit ada masalah mundur ya, nggak boleh cengeng.
kasih tahu saudara, untuk kita terbang lebih tinggi, untuk kita terbang lebih kuat, jangan pernah malas, jangan pernah cengeng. Jadilah pribadi yang kuat, semangati dirimu untuk menyelesaikan semuanya, menjadi orang-orang yang finish strong. Ya, jangan berharap semangat dari orang lain, jangan berharap kekuatan dari orang lain, tetapi pastikan diri kita meminta, berharap kepada Sang Sumber kekuatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan harap dari manusia, saudara. Pertolongan manusia terbatas, tetapi pertolongan Tuhan tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi manusia mustahil. Keselamatan sendiri-sendiri. Maka dari itu pastikan diri kita tidak cengeng, tidak malas. Setiap orang punya masalah. Saya sebagai gembala dan pendeta pun punya masalah, tetapi saya memilih untuk tidak pernah cengeng, untuk tidak pernah mengalah. Di dalam segala proses dan tantangan, saya semangati diri saya, saudara. Maka itu saya ingin dan rindu setiap jemaat Gunung Sion, apapun proses dan tantangan kita, tidak ada perkara yang tidak bisa ditanggung oleh Tuhan. Tuhan sumber dari segalanya, Tuhan sumber kekuatan. Kalau kita pakai sayap kita sendiri, saudara, kita tidak akan pernah mampu. Ayo kita andalkan Tuhan. Tuhan punya sayap yang lebih besar, yang sanggup menopang beban kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Firman Tuhan katakan, orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak akan pernah jatuh tergeletak. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Karena apa? Dengan kekuatan sayapnya Tuhan mengangkat setiap kita. Kita tidak akan pernah menjadi lemah, kita tidak akan pernah menjadi mundur, kita tidak akan pernah menduakan Tuhan. Amin, saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah dahsyat dan luar biasa. Saudara, saya mau kasih tahu, percuma kalau kita datang, kita semangat pujian penyembahan, saudara, tetapi kita tidak mengalami Tuhan. Setiap ibadah itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika engkau datang, jangan pusingkan kanan kirimu, tetapi fokus menyembah kepada Tuhan. Ketika kita fokus, saudara, di situ kita mengalami yang namanya Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah capek untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita terus on fire, kita tetap terus semangat. Aku pengen cepat-cepat ibadah. Karena apa? Ada sesuatu gairah yang Tuhan berikan untuk kita tetap bertahan. Di dalam masa-masa sulit, kita tidak akan pernah meninggalkan doa-doa kita. Di masa-masa sulit, kita tidak akan pernah meninggalkan ibadah-ibadah kita. Di masa-masa yang sulit, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, saudara. Tuhan itu teramat baik, bahkan sangat-sangat baik, saudara. Kalau sampai kita meninggalkan Dia, mendukakan hati Roh Kudus, saudara, jangan harap kita akan terbang lebih tinggi. Jangan harap kita akan terbang lebih kuat. Stronger and higher, itu adalah lebih kuat dan lebih tinggi. Saya rindu, saudara, ketika bulan kemarin kita sudah membangkitkan kecapi kita. Saya rindu bulan ini kita akan terbang lebih tinggi. Amin, saudara. Saya teringat waktu pendoa doa semalaman. Di situ saya dan Pak Pen juga ikut. Saya merasa rugi ketika doa semalaman dan saya nggak ikut, saudara ya. Karena saya percaya di jam-jam yang namanya doa semalaman itu ada sebuah kairos, dan saya tidak mau melewatkan kairos dan kesempatan itu. Lalu saudara, ketika kami berdoa, kalau nggak salah itu di jam-jam 2 pagi ya. Lalu di situ dengan kekuatan Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu meneguhkan hati saya. Dan dikatakan bahwa aku akan memberikan sayap-sayap ilahi. Bentangkan sayapmu, sayap-sayap
Ya, di dalam doa itu saya melihat pendoa-pendoa yang ikut berdoa ini, mereka memiliki sayap yang kuat, putih, tebal sekali bulu-bulunya saudara. Ya, lalu terbentang luas. Dan Tuhan katakan, bentangkan sayapmu, aku akan memberikan sayap ilahi. Saudara, kita jangan memandang dengan lahiriah, oh ibu Sintua punya sayap dong gitu ya. Enggak saudara, ini artian rohani. Nanti Bapak Sintua kaget, oh Tuhan istriku punya sayap ya. Jadi ini dalam artian rohani saudara. Mereka saat itu diberikan sayap yang terbentang dan sangat-sangat kuat. Bentangkan sayapmu, engkau tidak lagi berlari. Berlari masih makan waktu. Tetapi saat itu Roh Kudus beri pengertian kepada saya, ini saatnya terbang. Karena terbang lebih menghemat waktu, lebih cepat ya. Lalu dikatakan ini saatnya percepatan terjadi. Dan saya melihat saudara, dan saya mendengar khotbah di bulan Maret ini adalah stronger and higher, di mana Tuhan tidak hanya mau memberikan kepada pendoa sayap-sayap ilahi itu, tetapi kepada seluruh jemaat Gunung Sion. Amin saudara. Mari saudara, kita kuatkan sayap-sayap kita di dalam kerohanian kita. Kita harus kuat. Jangan tidak semakin baik, tetapi semakin buruk. Tapi kita pilih untuk lebih kuat dan lebih tinggi. Saudara, saya percaya ini semua bukan kebetulan. Ketika kita sudah pulih kecapi-kecapi kita, pujian penyembahan kita, hubungan kita dengan Tuhan sudah pulih, cinta mula-mula kita yang dulunya sudah kabur mungkin, bahkan sudah hilang, kita nggak ngerti lagi yang namanya merasakan hadirat Tuhan, merasakan sentuhan cintanya Tuhan. Tapi saya percaya bulan Februari kita semua sudah dipulihkan, karena harus ada pemulihan dulu untuk kita boleh diangkat lebih tinggi saudara. Nggak bisa diangkat lebih tinggi dulu baru pemulihan ya. Engkau akan jatuh, nggak kuat. Tapi pulih dulu, dikuatkan dulu, dimenangkan dulu, dipush dulu saudara, didorong dulu. Agar apa? Agar kita mencapai puncak kemuliaan. Semakin tinggi semakin banyak badai, semakin tinggi semakin banyak angin saudara. Jadi kita harus pulih dulu kecapi kita, pulih dulu kehidupan pujian penyembahan kita, pulih dulu keintiman kita dengan Tuhan, baru kita bisa menghadapi badai yang besar sekalipun. Karena apa? Setiap kita sudah diberikan sayap-sayap ilahi. Mari saudara, saya menghimbau, saya nggak mau 1-2 orang yang lebih melejit, tapi saya mau seluruh jemaat Gunung Sion harus melejit di dalam hal kerohanian maupun di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita akan buka di Yesaya. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kita akan baca bersama-sama saudara. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua pada berlari dengan terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak jadi lelah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Saudara, jangan sampai kita menjadi burung-burung yang lainnya, yang kalau ada badai sembunyi, ada hujan yang kayak tadi hujan sembunyi, berteduh saudara. Nah, kita akan lihat karakter raja wali ini seperti apa. Yang tadi saya sudah katakan, jangan jadi malas, jangan jadi cengeng ya. Itu merupakan karakter seorang atau seekor ya, seekor raja wali. Di sini dikatakan mereka sumpah raja wali yang naik terbang.
Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Raja Wali adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang menurut saya paling indah, saudara. Dia memiliki tinggi 90 cm. Lalu ketika dia mengepakkan sayapnya, panjang sayap itu sekitar 2,5 meter, saudara. Dan dia mampu terbang menghadapi badai. Dia mampu terbang menghadapi angin yang sangat kuat sekalipun. Dan saya melihat ketika saya pelajari karakter Raja Wali, wow, sungguh luar biasa ya. Kalau burung-burung yang lain menghadapi badai bisa mati, menghadapi badai bisa langsung turun ke bawah, berteduh dan lain sebagainya. Tapi saya melihat Raja Wali mempunyai karakter yang luar biasa. Salah satu ciptaan Tuhan yang paling luar biasa saya lihat. Dan di dalam firman Tuhan, saudara, kata Raja Wali itu sebanyak 38 kali disebutkan, dibandingkan burung pipit, ya, burung gagak, ya itu nggak masuk hitungan, saudara. Burung Raja Wali. Berarti di sini kita bisa melihat dari burung Raja Wali ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, maupun kita melihat karakter Allah, karakter Yesus seperti burung Raja Wali yang memiliki kekuatan, yang tidak pernah lemah, selalu kuat, selalu mampu menopang, selalu bisa mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi, tidak pernah merendahkan kita, tetapi selalu meninggikan kita dalam segala hal. Kita akan melihat karakter dari Raja Wali, saudara. Next. Karakter dari Raja Wali. Yang pertama di situ saya katakan, saya tuliskan belajar sejak kecil. Belajar terbang sejak kecil, saudara. Burung Raja Wali ketika dia punya anak, saudara, dia akan membuat sangkar. Sangkarnya itu tidak hanya di pohon-pohon kecil, pohon beringin, enggak, saudara. Pohon jambu, enggak, saudara. Tapi dia cari tebing yang paling tinggi, gunung yang paling tinggi untuk dia membuat sarang. Saudara, sarangnya itu berkilo-kilogram, besar, saudara. Kita pun bisa tidur di dalam sarangnya itu. Tetapi jangan saudara tidur di situ, saudara. Nanti saudara memaksa, ya. Tempatnya bisa untuk tidur manusia, sangat lebar, sangat luas, saudara. Lalu ketika dia punya anak, sekitar beberapa hari, saudara, ya, semingguan atau semingguan lebih, dia akan kasih makan anak-anaknya. Yuk makan, makan. Karena masih lemah, gak bisa apa-apa, gak bisa cari makan sendiri, belum bisa terbang, saudara. Dia kasih makan, kasih makan, kasih makan. Dan hidup Raja Wali ini, ketika dia lihat udah cukup makanan, asupan gizi itu, dan hidup Raja Wali melihat ini anak udah bisa diajak terbang. Dia akan keliling melihat sarangnya, saudara. Lalu dari ketinggian berapa meter dia akan terjang, atau dia akan tumbur itu sarangnya, sehingga anak-anaknya itu, saudara, tergoncang di dalamnya dan anak-anaknya keluar dari sarang. Ketika keluar dari sarang, terjatuh dari tebing yang tinggi. Hidup Raja Wali lihat, tangkap lagi. Udah ditangkap lagi, jatuhin lagi. Tangkap lagi, jatuhin lagi. Sampai anaknya punya sayap yang kuat. Dituliskan sekitar 1 mingguan pembelajaran itu, ya. Sampai anaknya punya sayap yang kuat, sampai anaknya belajar terbang itu udah nilainya A, udah bisa terbang. Baru dia bisa terbang mandiri tanpa bantuan induknya lagi, saudara. Kalau kita melihat dari gambaran anak Raja Wali, dan itu kita tarik dalam setiap kehidupan kita, saudara. Saya mau kasih tahu, jangan jadi anak-anak Raja Wali yang terus-terusan
burung Raja Wali itu anaknya masih dikasih makan, digoncang dikit, sarangnya langsung marah. Anak burung Raja Wali, "Ma, gak usah goncang, aku takut." Ya, tetapi saya mau kasih tahu saudara, untuk kita menjadi kuat, untuk kita menjadi lebih tinggi, kita harus mau yang namanya dikeluarkan dari zona nyaman, saudara. Sarang burung Raja Wali bagi anak Raja Wali itu adalah comfort zone, zona nyamannya, zona enaknya, saudara. Ketika digoncang mungkin dia marah, apa sih maksud emak aku ini? Mungkin dia marah, saudara. Tetapi karena ibu ini tahu anaknya bisa, anaknya mampu, makanya dia juga berani menggoncangkan sarang itu. Saudara, terkadang setiap kehidupan kita yang tahu kapasitas kita itu adalah Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan-pencobaan melampaui batas kekuatan kita. Ketika saudara, kehidupan kita digoncang, ketika keuangan kita digoncang, ketika kehidupan rumah tangga kita digoncang, ketika kehidupan kerohanian kita digoncang, ketika usaha pekerjaan kita digoncang, ketika anak-anak kita digoncang, ketika suami-suami digoncang, saudara, apakah kita juga mau berteriak, "Tuhan jahat, Tuhan gak peduli sama aku, masalah ini belum selesai, ada lagi, yang ini belum kelar, ada lagi, Tuhan jahat." Saudara, saya berharap kita menjadi jemaat-jemaat Gunung Sion yang mengerti bahwa Tuhan lebih tahu dari kita, yang mengerti bahwa Tuhan yang tahu situasi dan kondisi kita, yang tahu kapasitas kita, saudara. Kalau Tuhan izinkan itu semua karena Dia tahu kita mampu terbang tinggi, amin. Seperti hidup Raja Wali, dia tahu bahwa anaknya sudah cukup untuk terbang. Dia tahu bahwa anaknya sudah cukup untuk mencari makan sendiri, nggak terus-terusan dikasih makan. Biarlah jemaat Gunung Sion menjadi jemaat yang dewasa, saudara. Dewasa rohani, nggak terus-terusan menuntut, tapi sudah saatnya dia juga mengajarkan orang lain untuk terbang lebih tinggi, mengajarkan orang lain untuk mencari makanan sendiri. Di dalam kehidupan kerohanian kita, saudara, jangan menjadi Kristen yang biasa-biasa, tetapi pastikan diri kita menjadi Kristen yang naik level, Kristen yang berdampak, Kristen yang membawa perubahan, Kristen yang bisa merangkul orang lain, Kristen yang bisa jadi berkat dalam perkataan, perbuatan, dan semua gaya kehidupan kita, saudara. Saya sudah katakan, percuma kita menjadi pemuji dan penyembah, hebat memuji dan menyembah kita setiap ibadah, tetapi kita tidak punya karakter Kristus, itu percuma. Seperti burung Raja Wali, saudara. Percuma kalau kita sudah Kristen bertahun-tahun, tetapi tidak ada buah yang kita hasilkan. Percuma kita Kristen bertahun-tahun, tetapi tidak ada orang yang kita menangkan. Percuma kita Kristen bertahun-tahun, tetapi kita tidak pernah memakai kehidupan kita untuk melayani dan mempermuliakan Tuhan. Mari saudara, kita kembangkan sayap kita. Jangan kita udah punya sayap burung Raja Wali, ya. Gak ada yang namanya burung Raja Wali, dia udah punya sayap yang kuat, sayapnya dahsyat, dan dia menang terus atau diam terus di sarangnya. Gak ada, saudara. Tetapi dia justru keluar dari sarang itu dan dia terbang tinggi melayang, saudara. Biarlah setiap kehidupan kita mengerti bahwa kehidupan kekristenan jangan di situ-situ saja, tetapi coba bangkitkan. Tapi saya rindu setiap kita harus sadar bahwa kita harus terbang lebih tinggi. Dalam artian apa? Masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Itu yang memampukan kita, saudara.
Itu yang memampukan kita untuk kita berada di dalam hadirat Tuhan. Itu yang memampukan kita untuk kita tetap terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, karakter dari Raja Wali ini adalah tidak hanya terbang tetapi melayang. Ketika dia ada di tempat tinggi, saudara, dia tidak hanya terbang mengepakkan sayapnya. Semakin tinggi tadi saya katakan, semakin banyak badai, semakin banyak angin, saudara. Tetapi burung Raja Wali justru sangat menyukai badai. Badai datang, justru dia maju, saudara. Bukan badai datang, dia mundur. Dia cari tempat yang nyaman, zona nyaman yang enggak, saudara. Burung Raja Wali ketika dia lihat badai, justru dia akan menerobos badai itu. Dan dengan angin yang sangat kuat, justru burung Raja Wali suka. Kenapa suka? Karena dia akan memakai kekuatan angin itu untuk melayangkan kepaknya, saudara. Untuk melayangkan, justru semakin banyak angin dia tidak akan merasa capek. Karena apa? Dia gak perlu lagi kepak-kepakin sayapnya, tapi cukup dia kembangkan dan dia akan menari-nari di angin itu. Saudara, di dalam Alkitab, angin juga berbicara tentang Roh Kudus. Jadi di dalam kehidupan kekristenan kita, saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa melayani. Karena apa? Karena kalau kita tidak libatkan Roh Kudus, saudara, ketika angin itu datang, ketika angin proses itu datang, angin pencobaan itu datang, angin tantangan itu datang dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak andalkan Roh Kudus di dalam hidup kita, saya percaya kita akan capek sendiri. Dan kita katakan, Tuhan, aku gak sanggup, aku capek, ini lagi, gak berubah-berubah, keadaan masih tetap sama walaupun aku setia kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melibatkan Roh Kudus seperti Raja Wali yang sangat suka sekali dengan angin itu, saudara, dan dia tetap bisa terbang tinggi, tidak kecapean. Kalau kita sebagai orang Kristen, ketika kita libatkan Roh Kudus, kita tidak akan pernah capek di dalam langkah atau proses kehidupan kekristenan kita. Kalau saat-saat ini, hari-hari ini, kita sudah lupa Roh Kudus, atau hari-hari ini, saudara, kita tidak libatkan Roh Kudus, biarlah mulai hari ini, setiap hari, saudara, jangan lupa perkataan, Roh Kudus, aku undang kau di dalam setiap kehidupanku. Roh Kudus, pegang tanganku di setiap hari. Saya percaya apapun badai, apapun hal yang kita hadapi sepanjang hari itu, saudara, Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru, saudara. Raja Wali tidak lari dari badai, tetapi justru dengan badai yang besar, dia bisa semakin kuat, pandangannya semakin tajam, kepaknya semakin kuat, saudara. Karena apa? Dia mau ambil resiko, dia gak jadi penakut. Setiap orang Kristen terkadang belum dihadapi, belum lagi masalah yang lain datang, udah takut duluan. Kita harus percaya, saudara, bahwa kita jauh lebih besar dari masalah kita. Injak setiap masalah kita, jadikan itu batu pijakan untuk kita naik level, saudara. Jangan seperti anak-anak burung Raja Wali yang ketika digoncangkan, saudara, dia langsung jatuh, ya, nggak tahu mau gimana, masih ditolong lagi sama induknya. Jangan jadi burung-burung yang lain, ada badai sembunyi, jangan, saudara. Tetapi dalam mulai hari ini kita hadapi setiap badai kehidupan kita, karena kita percaya, saudara, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan. Karena porsi kita udah harus terbang tinggi. Kita harus sadar, kita orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Dan ingat, kuasa kita jauh lebih besar dari kuasa
kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Pakai kuasa itu, saudara. Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita tenggelam dengan badai-badai di dalam hidup kita. Tetapi maju terus. Andalkan Roh Kudus, andalkan Tuhan, saudara. Maka kita akan melihat keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya saya tulis memiliki waktu untuk transformasi fisik. Jadi burung Raja Wali ini memiliki waktu untuk transformasi fisik, saudara. Burung Raja Wali ini dikatakan dia bisa berumur sampai 70 tahun, ya. Dia bisa bertahan dengan sangat lama. Di usia-usianya umur 40 tahun atau usia-usianya sudah lama, dia akan mengalami yang namanya transformasi, perubahan fisiknya, saudara. Parunya sudah semakin bengkok, itu harus diperbaiki. Bulu-bulunya semakin tebal, kadang-kadang membuat dia sesak di dadanya, ya. Terus penglihatannya mungkin sudah tidak setajam yang dulu. Tetapi ketika dia mengalami hal yang seperti itu, hal yang tidak enak, saudara, dia harus balik ke sarangnya dan dia harus menunggu sampai bulu-bulunya pulih kembali, sampai paruhnya pulih kembali, sampai penglihatannya pulih kembali, dan dia harus menghadap matahari, saudara. Nah, kalau kita lihat di sini, burung Raja Wali punya waktu, punya proses untuk dia menjadi burung yang kuat kembali, menjadi burung yang perkasa kembali, menjadi burung yang luar biasa kembali. Dia harus menghadapi proses beberapa waktu. Jadi saudara, di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita mengalami proses-proses, jangan membuat kita justru membuat bulu-bulu kita semakin rontok, gak ada perubahan, membuat paruh kita semakin bengkok sehingga sulit sekali untuk mengambil mangsa cakar-cakar yang sudah mulai rapuh. Kita sulit bergerak, jangan, saudara. Tetapi dalam setiap proses kehidupan kita yang kita alami, ketika kita mau duduk di kaki Tuhan, ketika kita mau berdiam di dalam hadirat-Nya, ketika kita menangkap apa yang Tuhan mau, kita melakukan hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, percayalah, saudara, lewat proses yang kita hadapi, kita mengalami pembaharuan. Yang dulunya kita tidak mengerti, kita menjadi mengerti. Yang dulunya kita kurang bersemangat, kita disemangati kembali. Jangan setiap kita ketika proses kehidupan itu datang, apalagi saudara, proses karakter, proses ego kita, proses sikap kita. Terkadang yang saya lihat manusia itu sulit sekali menghadapi proses yang namanya proses karakter. Kalau proses keuangan masih bisa bangkit, proses rumah tangga masih bisa bangkit, tetapi proses untuk diri sendiri, untuk menanggalkan karakter yang gak baik, untuk menanggalkan segala hal sikap sifat kita yang gak baik, seringkali saya dapati setiap orang itu sulit sekali untuk mengalami perubahan. Dengan kalimat-kalimat yang penting Tuhan tahu hatiku, yang penting Tuhan tahu hatiku ini baik, walaupun yang keluar kata-kata caci maki gak ada, saudara. Di dalam Tuhan gak ada bahasa yang seperti itu. Di dalam Tuhan, apa yang ada di dalam hati itu yang memancar kehidupan kita. Apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang keluar, saudara. Kalau hati kita pahit, yang keluar juga kata-kata pahit. Kalau hati kita gak beres, yang keluar juga gak beres. Kalau kita gak bisa menerima diri kita sendiri, kita akan sulit untuk menghormati, menghargai orang lain. Kalau di dalam diri kita itu sudah garam, kita akan garam dan mudah marah-marah sama orang lain. Kalau dalam diri kita belum tuntas, saudara, kita akan pahit, akan garam, akan mudah marah-marah. Kita lihatlah di dalam Galatia 5, di situ sudah tertulis mana buah daging.
Gunung Sion, ketika proses karakter itu datang di dalam setiap kehidupan kita, pastikan kita mengeluarkan buah-buah roh, saudara. Agar apa? Agar kita dapat seperti Raja Wali yang mengalami proses transformasi, mengalami perubahan. Dia menerima keadaannya, dia mau menerima keadaannya, saudara. Dia paham. Dan biar setiap kita jangan sampai kita menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Tuhan baik kok, ngerti. Bisa aku berbuat dosa sendiri. Jangan, saudara. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang punya prinsip. Aku mau diubahkan, aku mau dimenangkan, aku mau lepas dari setiap karakter-karakter yang gak baik, sikap-sikap yang gak baik, karakter yang buruk mempengaruhi sayap kita untuk terbang lebih tinggi, untuk terbang lebih kuat, saudara. Saya rindu di minggu pertama ini kita bereskan dulu hidup kita, ya. Kita minta lagi, Tuhan koreksi aku, sehingga di sepanjang bulan ini, saudara, gak hanya sekedar tema, tetapi kita benar-benar mengalami pemberesan di dalam hidup kita, dan kita siap untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Gak mungkin kita gak ada persoalan. Saya mau katakan bahwa membenci persoalan itu sama dengan kita membenci kehidupan kita sendiri. Membenci persoalan itu sama dengan kita membenci diri kita sendiri. Kenapa? Karena kehidupan gak bisa kita lepas dari sebuah persoalan. Sampai kita dipanggil Tuhan, saudara, persoalan itu tetap datang. Proses karakter itu tetap ada, saudara. Jadi kalau kita benci persoalan, kita bisa menyalahi diri kita sendiri. Kita bisa menyalahi pasangan kita, kita bisa menyalahi pemimpin kita, kita bisa menyalahi orang lain. Semua orang salah bagi kita, ya. Tetapi biarlah kita seperti burung Raja Wali. Biarlah kita bisa sadar dan tahu bahwa hidup ini harus mengalami yang namanya transformasi. Dibanding kita mengeluh, daripada kita mencaci, daripada kita membenci, lebih baik kita koreksi diri, memperbaiki diri. Agar apa? Agar kita layak untuk diangkat oleh Tuhan, digandeng oleh Tuhan untuk ke tempat yang lebih tinggi, saudara. Biar setiap persoalan yang kita hadapi tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang breakdown, tetapi biarlah persoalan yang kita hadapi, kita menjadi orang-orang yang breakthrough. Amin, saudara. Jangan breakdown, tetapi breakthrough. Jangan kita hancur, tenggelam, terpuruk. Bahasa gaulnya itu galau. Jangan kita merasa minder, merasa gak sanggup. Jangan kita senang-senangi iblis, saudara. Iblis bilang, udah gak apa-apa, oke kok, gak ibadah sekali, oke kok gak doa sekali. Peperangan setiap waktu, saudara. Kalau kita gak siaga, kita bisa kena panah dari si iblis, ya. Biarlah setiap kita justru persoalan kita menjadi breakthrough, menjadi penerobos, seperti Raja Wali yang menghadapi badai, bukan justru lari dari badai. Karena ketika dia menghadapi badai, justru sayap-sayapnya menjadi lebih kuat. Jadi kalau temanya lebih kuat dan lebih tinggi, jangan kita berpikir gak ada proses selama 1 bulan. Mungkin proses itu datang, pergumulan itu datang, pencobaan itu datang. Tapi ingat tema kita 1 bulan ini, saudara. Lewat ini justru aku lebih kuat. Lewat ini justru aku lebih tinggi. Ketika tema kita oke, kita seperti burung Raja Wali. 1 bulan ini bukan berarti saya katakan mulus saja. Kita terbang tinggi, kita terbang lebih kuat. Ingat, saudara, poin-poin ini saya tuliskan untuk ngasih tahu ke kita semua,
Untuk menjadi lebih tinggi dan menjadi lebih kuat, harus ada yang namanya badai, harus ada yang namanya angin, harus ada yang namanya digoncangkan zona nyaman, harus ada yang namanya transformasi. Tetapi saya percaya kalau kecapi kita sudah kuat di bulan yang kemarin, kita tidak akan pernah kesulitan. Kenapa? Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita. Hubungan yang terus dipulihkan dengan Tuhan membuat kita tidak akan pernah lemah dan lelah. Jadi mari kita pilih breakthrough daripada breakdown. Katakan kiri kanannya, jangan breakdown, tetapi breakthrough. Ya, bilang jangan breakdown, tetapi breakthrough. Ya saudara, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Semua masalah bisa diselesaikan oleh Tuhan, asalkan kita mau pakai sayap yang Tuhan sudah kasih. Jangan malas kembangkan sayap kita, jangan cengeng menghadapi badai, tetapi biarlah kita pilih breakthrough. Karena apa? Tuhan kita jauh lebih dahsyat dari segala badai kehidupan kita, dari segala goncangan dalam hidup kita, saudara. Satu bulan ini, saudara, pastikan hidup kita tidak lari dari iman kita kepada Tuhan. Pastikan hidup kita satu bulan ini, saudara, kita menjadi burung Raja Wali yang kuat, bukan seperti burung pipit, udah kecil, penakut, ada badai sembunyi. Tetapi biarlah kita seperti burung Raja Wali yang selalu kuat dan menguatkan. Jadilah orang Kristen yang selalu kuat dan menguatkan. Jangan kita egois, saudara ya. Ketika kita sudah punya sayap yang kuat, ketika kita sudah seperti burung Raja Wali, dan kita sombong melihat kanan kiri kita yang masih menjadi anak-anak Raja Wali, tetapi biarlah kita saling menolong di dalam jemaat Gunung Sion. Yang lemah kita ajak, yuk untuk kita kuat. Yang mulai breakdown, yuk kita ajak untuk sama-sama breakthrough. Tidak ada yang boleh lemah di antara kita. Amin, saudara. Harus saling menguatkan, harus saling semangat. Coba saya minta sebelah kanan, seperti kaum wanita, saya bilang, kanan katakan dengan tinggi-tinggi, higher. Sebelah kiri katakan stronger. Atau kanan dulu kita katakan stronger, dan kiri higher. Oke? Kita katakan dengan lantang, saudara. Dengan lantang kita mau kembangkan sayap kita. Ya, kanan dulu stronger ya. 1, 2, 3. Stronger and higher. Lagi. Stronger and higher. Saya masih belum dengar suara yang lantang. Karena ketika lantang, saudara, kita kembangkan sayap kita. Amin. 1, 2, 3. Stronger. Dalam setiap langkah hidup kita, pastikan pulang dari tempat ini engkau menjadi lebih kuat, menjadi lebih tinggi. Ingat, saya pesan sejak minggu pertama, kalau ada masalah, kalau ada proses, baik di rumah tangga, di pekerjaan, dan dimanapun, bahkan di gereja ini, saudara, hadapi badai itu. Main menari di dalam angin-angin itu, saudara. Ingat, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ya. Lalu selanjutnya, di situ saya tuliskan, saudara, mengapa kita harus menantikan Tuhan. Di dalam Yesaya 41, saya ulang lagi. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali. Jadi dengan kita menantikan Tuhan, kita seumpama siapa, saudara? Raja Wali yang sudah saya jabarkan tadi, karakter-karakternya, prinsip-prinsip hidupnya, saudara. Ya, jadi kita harus menantikan Tuhan. Kita nggak bisa menjadi Raja Wali seketika, aku kuat, aku hebat. Tapi kita harus
yang menuliskan. Dan saya coba melihat arti sesungguhnya dari bahasa aslinya. Menanti-nantikan itu tertulis, saudara, kata menanti di Yesaya 40:31 dalam bahasa Ibrani disebut kafah. Coba disebut apa, saudara? Ya, jangan nanti pulang dari sini, Mama, aku kafah di bawah ya. Udah pakai bahasa Ibrani lagi ya. Jadi kafah itu berarti, kita baca sama-sama ya, tulisan merah. Tuh 2, 3. Menanti dengan penuh keyakinan atau kepastian. Saudara, di dalam Tuhan itu ada kepastian. Di dalam Tuhan itu selalu benar. Jadi ketika kita mau jadi burung Raja Wali, kita menanti-nantikan Tuhan, kita andalkan Tuhan, itu adalah sebuah kepastian dan ada sebuah keyakinan di dalam setiap kehidupan kita. Kita punya keyakinan karena kita menanti dalam Tuhan. Tekanan yang menjadi objek penantian adalah Tuhan, bukan situasi atau sebuah objek yang ada di dunia. Jadi tanpa Tuhan kita nggak bisa untuk breakthrough, mengalami terobosan dalam hidup kita. Langkah pertama untuk menjadi kuat, untuk menjadi lebih tinggi, nantikanlah Tuhan. Menanti dengan penuh keyakinan dan kepastian. Menanti bukan nanti berkatnya, saudara. Bukan kita tunggu-tunggu berkatnya. Bukan hanya kita tunggu-tunggu mujizatnya. Bukan hanya kita nunggu-nunggu yang ilahinya, saudara. Tetapi saya mau pastikan setiap kita harus menanti-nantikan sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan kita cari berkatnya, tapi kita cari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai selat yang terakhir. Next, saudara. Di situ saya tuliskan, mengapa kita harus menantikan Tuhan? Yang pertama, saudara, Tuhan yang kekal itu ada di ayat yang ke-28. Saya gak jauh-jauh ambil konteks yang lain, saya tetap ambil konteks yang terdekat di ayat-ayat sebelumnya. Kita baca dulu ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama ya. Tuh 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ya, kita harus menantikan Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang kekal. Kalau kita udah mulai capek, saudara, capek dengan kehidupan kita, jika kita sudah mulai lesu dengan kerohanian kita udah mulai lesu dengan pergumulan permasalahan, gak habis-habis ini Tuhan, gak nerobos ini Tuhan, susah nembusnya Tuhan. Mari saudara, kita bentangkan sayap kita, karena Tuhan tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, saya percaya bulan ini kita akan mengalami keajaiban, saudara. Karena Tuhan kita mampu, Tuhan kita bisa. Makanya kita gak salah kalau kita menanti-nantikan Tuhan, karena Dia Tuhan yang kekal. Lalu yang kedua, alasan kita menanti-nantikan Tuhan adalah, kita baca sama-sama di tulisan yang merah nomor 2. 1, 2, 3. Tuhan yang bersedia memberikan kekuatan bagi kita. Amin, saudara. Ayat 29 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yuk kita bilang semangat 3 kali ya. Tuh 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Ya, Tuhan memberikan semangat bagi orang yang tidak berdaya. Jadi jangan engkau minder ketika engkau menghadapi masalah. Tuhan, aku gak berdaya, udah cukup sampai di sini. Wah, dramatis sekali, saudara. Tapi di sini ayat 29 jelas katakan bahwa Tuhan
Tapi terus andalkan Tuhan, terus tumbuh kembangkan kerohanian kita di dalam Tuhan. Lalu yang terakhir, alasannya mengapa kita menantikan Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan yang ingin kita terus berharap kepada Tuhan. Kita baca yuk ayat 31. Sama yang tadi sebagai ayat penutup kita. Tuh 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat 28 sampai ayat 31, biarlah itu menjadi pondasi kita di sepanjang bulan Maret. Jangan pernah menjadi lesu, jangan pernah menjadi lelah. Tetap semangat karena Tuhan kita hebat dan luar biasa, saudara. Ia menjanjikan bahwa mereka yang berharap pada Tuhan tidak akan diapa, saudara? Dipermalukan. Amin. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya, saudara. Jadi mari sandarkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Mari mulai hari ini kita sandarkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Mulai hari ini kita mau terbang lebih tinggi, kita mau terbang lebih kuat. Nanti di minggu-minggu selanjutnya pengkhotbah akan lebih dalam lagi, mengupas ayat demi ayat, lebih dalam lagi mengupas tema kita di sepanjang bulan Maret ini. Oh haleluya, haleluya.